itu nanti mata batin secara otomatis nanti juga bisa aktif mata batinnya. Kemudian KR sudah bisa mencapai KR5, secara otomatis nanti komunikator juga aktif. Kali saya menggunakan cipta saya mendapatkan mukjizat, apa yang saya inginkan itu bisa berhasil. Padahal secara logika itu kayaknya mustahil, tapi ternyata dengan cipta itu bisa terjadi. Ciptane kuat, mengapa komunikatornya kok sudah aktif? Yaitu karena energi yang lewat jalur tabung atas. Manusia-manusia itu menjadi rasane urip. Karena untuk bisa berhasil menuju wasono itu, pertama itu nalare urip dulu. Demikian juga kita kalau mau melakukan gede periye itu ya mestinya kita coba 3 hari, kemudian kita tingkatkan, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kemudian 40 hari, mestinya kan ada progres ke sana. Gitu. Nah inilah teknik seperti ini nanti akan kami sampaikan di pertemuan paguyuban 2 kali aja, saya pikir cukup. Nah setelah itu baru nanti kita praktek, Mas. Jadi praktek kami tidak bisa perintah, itu sudah kewajiban dari masing-masing. Nah nanti setiap pertemuan berikutnya itu kita sharing tentang hasil atau pengalaman praktek kita mendapatkan apa. Nah dengan harapan bahwa nanti kita yang sudah punya pengalaman lebih, kita nanti bisa memberikan motivasi atau pengarahan kepada mereka yang pengalamannya masih rendah. Nah terkait yang pelatihan pernafasan, susumna yang jenengan ngendika wau, tidak menutup kemungkinan kan ada pernafasan yang mungkin hampir sama, cuman mungkin hanya beda istilah. Seperti pernafasan Qi mungkin terus pernafasan pernafasan segitiga, pernafasan itu kan memang banyak macam yang ada. Terus seperti yang jenengan ngendika wau, bahwa tidak ada tabung yang terisi, bahkan seluruh dunia. Nah, ketika jenengan tidak ketemu, itu kan bukan berarti tidak ada. Mungkin ada tapi kita yang nggak tahu karena kita belum ketemu. Karena dunia ini juga besar. Dan keilmuan Tuhan itu juga bermacam-macam keilmuan yang ada ini. Cuman mungkin beda konsep, beda istilah saja. Jadi apalagi yang kalau membawa nama Jawa Jawa Kasampurnan ini, biar nanti tidak menganggap Jawa ini kok paling benar iya di sini, sehingga nanti mengkerdilkan keilmuan yang lainnya. Bahkan mungkin di Nusantara dan sebagainya, belahan dunia, dari Cina, dari Mesir, dari manapun itu. Langsung tentu Pak Kun. Itu benar juga Mas, tapi saya juga tidak lepas dari menganalisa fenomena yang ada ini, Mas. Jadi di luar kita itu ternyata banyak orang itu yang mata batinnya udah hidup. Kemudian ciptanya juga udah kuat. Kemudian komunikatornya juga sudah aktif. Nah, padahal untuk bisa mengaktifkan ini, itu nanti dengan kita itu mengaktifkan pesawat KR KR itu sudah bisa mencapai 2 bawah. Itu secara otomatis pesawat cipta itu juga aktif, Mas. KR itu bisa mencapai KR3 atas. Itu nanti mata batin secara otomatis nanti juga bisa aktif mata batinnya. Kemudian KR sudah bisa mencapai KR5, secara otomatis nanti komunikator juga aktif. Nah itu kalau kita dengan jalur KR itu Mas. Tetapi di luar itu Mas, misalnya tak ambil contoh saya sendiri saya cipta itu saya bisa merasakan bahwa pesawat cipta saya itu sudah aktif, karena sudah terbukti sekali. Saya mungkin ratusan kali atau ribuan kali saya menggunakan cipta saya mendapatkan mukjizat, apa yang saya inginkan itu bisa berhasil. Padahal secara logika itu kayaknya mustahil, tapi ternyata dengan cipta itu bisa terjadi. Mengapa kok pesawat cipta saya aktif? Padahal tabung bawah aja belum isi energi, apalagi KR-nya. Nah, itu dengan jalur energi lewat tabung atas, Mas. Karena
tadi saya mengatakan tabung bawah ya. Nah itu kan ada tabung bawah, berarti ada tabung atas. Tabung atas yang letaknya itu berada di belakang rongga perut. Nah, tabung atas ini itu bisa terisi energi di saat raganya itu prihatin atau gede periye, Mas. Di saat raganya itu gede periye, energi yang dari makro ini bukan dari energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin kita loh, Mas, tapi energi yang berada di wilayah makro itu akan masuk mengisi tabung atas. Nah, kalau tabung atas sudah terisi energi, dia akan mengalir ke pesawat-pesawat batin. Makanya orang yang tidak tahu tentang ilmu Jawa Kasampuran atau ilmu Jawa sejati, mengapa dia mata batinnya itu kuat, mengapa ciptane kuat, mengapa komunikatornya kok juga aktif, yaitu karena energi yang lewat jalur tabung atas. Tetapi energi yang lewat jalur tabung atas ini tidak bisa untuk mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor. Ini tidak sama dengan yang versinya cakra itu tidak sama ini, Pak. Ya cakra itu kan yang di Kundalini atau cakra yang di Muladhara, mulai dari bawah terus naik sampai 7 titik itu sampai ajna terus mahkota. Nah, apa ada kemiripan atau beda banget ini kalau versinya Jawa itu Kasampuran? Mas, jadi cakra yang di gerbang bawah itu kalau orang umum mengatakan itu Kundalini ya, Mas. Ya. Tapi kalau Jawa Kasampuran itu adalah KR, pesawat, kendaraan dan reaktor jiwa. Ya. Memang itu nanti geraknya ke atas, tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa energi yang bergerak ke atas itu adalah energi. Makanya kan saya katakan bahwa energi yang ada di wilayah-wilayah batin, di wilayah 2, 3, 4, 5, 6 itu aja diturunkan masuk tabung bawah. Ngapain kok energi yang sudah di bawah ini kok diunggahke lagi? Nah, tetapi yang benar itu adalah energi yang ada di wilayah 6, 5, 4, 3, 2 itu dimasukkan ke dalam tabung bawah. Kalau sudah masuk ke tabung bawah, itu dimasukkan ke dalam pesawat KR. Lah, pesawat KR inilah yang diunggahke menuju ubun-ubun. Maka kalau orang tua zaman dulu urip-uripo buntute merambato neng endase. Yang KR yang ada di tulang ekor ki urip-uripo aktifkan. Merambat, digerakkan menuju ke ubun-ubun. Karena ubun-ubun itu di kepala tuh. Merambato neng endase. Gitu. Ya, jadi kadang orang pengertiannya itu ya macam-macam, tetapi saya mengatakan seperti ini karena ini ilmiah, karena ini hasil sebuah riset. Sementara mereka itu kebanyakan hanya hasil olah nalar atau olah pikir gitu aja. Ya. Ini agak relate juga dengan salah satu keilmuan paguyuban yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Memang ada seperti begitu. Jadi ketika nanti yang mulai dari tulang ekor itu memang terasa, bahkan terasa hawa suhunya sudah beda. Terus terasa hangat yang lain. Itu naik melewati tulang punggung belakang, leher sampai ke atas ke ubun-ubun ini memang ada, dan itu berupa cahaya. Itu memang ada di salah satu paguyuban Jawa, itu juga ada keilmuan ini. Mungkin simular, hanya beda istilah-istilah saja. Oke, untuk mungkin sesi yang terakhir ini, Pak Gun. Mendekati apa yang Pak Gun tadi bicarakan tentang masalah bencana-bencana tadi ya. Persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan bagi kita, mungkin saudara kita yang mungkin dalam tanda petik sangat awam sekali dengan keilmuan macam begini. Nah, itu kan ya perlu memang harus dibekali lah biar kita tidak tergilas seleksi alam ini. Monggo, Pak. Iya, seperti yang saya tadi saya katakan ya, Mas. Jadi dengan banyaknya informasi dari YouTube itu ya, itu bahwa ada yang mengatakan bahwa tahun 2025 itu akan terjadi bencana besar. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kalau saya masih punya keyakinan bahwa tahun 2025 dan 26 itu seperti sabda Simbah Biarlah untuk menikmati angkane,
perkiraan saya kan tahun 2027, janganlah ini menjadikan kita itu cemas, khawatir, susah dan sebagainya. Tetapi mestinya kita percaya diri, asalkan kita itu menjadi manusia yang benar. Yang benar itu seperti apa? Seperti yang ditulis di dalam sebuah kitab suci mengatakan kedatangan Isa yang kedua kali itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya hidup dan mati itu KR-nya. Yang KR-nya sudah aktif ya selamat, KR-nya masih mati ya, masih pasif ya nanti nggak selamat. Nah, tetapi karena Simbah sudah menurunkan levelnya, karena untuk pohon ara yang berbuah itu kan KR6 ya, itu kan mustahil untuk orang saat ini, apalagi waktunya tinggal sebentar lagi. Siapapun yang berusaha untuk nyirami biji ara itu selamatlah. Nyirami biji ara itu kan kita berusaha untuk mengaktifkan KR ya. Jadi pohon biji yang masih biji belum tunas saja belum. Nah itu nanti dengan kita menambang energi itu kan sama aja kita itu sudah berusaha untuk nyirami biji ara. Nah itu sudah selamatkan. Nah, makanya pesan saya ya jangan khawatir, tapi kita mestinya harus berusaha untuk menjadi manusia yang nanti terpilih oleh alam, kita selamat kena selaneng garu lan luku ya, jadi kita nanti bisa selamat ya, kemudian nanti kita menjadi benih baru. Karena ini Simbah pun juga mengatakan dulu, apa gunanya kamu jadi presiden tapi kalau nggak selamat menghadapi pergantian zaman. Nah, kemudian dulu kami menjadi anak kecil yang manja. Kami cuma menunggu nanti kalau Simbah ada perintah dari Simbah. Karena dulu Simbah kan pernah menjanjikan ke saya, besok tak kasih waktu 3 hari. 3 hari sebelum hari H, kamu tak kasih tahu, nanti saudara yang ada di tempat yang jauh nanti suruh pulang. Ya. Tetapi karena Simbah sekarang sudah tidak ada, lah saya kan mestinya ya mikir lah, siapa informan saya berikutnya. Ya, tetapi saya percaya diri bahwa saya nanti akan mampu untuk mengetahui kapan itu terjadi, sehingga nanti orang-orang yang butuh informasi itu kami harus mampu untuk memberitahu kepada mereka. Bahkan ini yang ada saudara kami itu yang mengikuti pendidikan S3 di Melbourne, Australia itu ya, dia kan dosen dari Gajah Mada, dia melanjutkan S3 di Melbourne, Australia. Dia pamit dengan saya karena dia paling tidak sudah pernah mendengar dari Mbah Mujono bahwa nantinya itu akan ada bencana besar. Nah kalau misalnya di Australia katakanlah tidak ada orang itu yang KR-nya udah aktif di sana misalnya, dia bisa selamat, tetapi yang lain tidak ada yang selamat. Apakah secara mental dia itu akan kuat tinggal di sana sendirian? Makanya dia kan juga berharap nanti kalau misalnya Simbah itu ngasih informasi, dia minta dikabari, dia akan kembali ke sini. Dan dengan sekarang Simbah sudah nggak ada, ya kita kan mestinya ya jadi bingung loh, besok gimana? Tapi percayalah bahwa nanti kalau kita menjadi orang-orang terpilih, kita nanti pasti suket godong dadi rewang. Sak mergo nanti ya keberuntungan akan berpihak kepada kita. Gitu Mas. Menyirami biji ara. Ya, menyirami biji ara. Ya. Ibaratnya itu biji ara itu kan tikil aja belum, tapi kita sudah berusaha nyirami dengan tujuan agar KR itu menjadi aktif. Iya. Kalau kita boleh misalnya mencontoh dari beliau itu, jadilah terang dan garamnya dunia. Ya. Berarti kita harus bisa bermanfaat di situ kepada mungkin ya paling tidak orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga, dan akhirnya sebetulnya membangun kesadaran secara kolektif, satu bangsa, satu negara, mungkin satu dunia. Sebetulnya makna dari garam dan terang dunia itu, kalau terang, nah, itu kan menerangi orang lain ya. Mereka yang berjalan di jalan yang salah, dengan terang kita itu dia menjadi, ternyata jalan saya salah, sehingga dia bisa
pindah ke jalan yang benar. Kemudian garam, diberikan cahaya Tuhan. Iya, cahaya kebenaran lah. Iya. Garam, sayur tanpa garam itu hambar, tidak ada rasanya. Iya. Maka kita menjadi garam itu kita akan iso nguripke rasane manusia itu, karena sekarang itu rasane menungso itu sekarang rasanya sudah mati, Mas. Dia hanya ego mikir ke ragane sendiri. Raga lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Tetapi dia tidak pernah mempedulikan partikel-partikel batin kita, nasibnya besok seperti apa. Nah, dengan kita itu menggarami mereka, manusia-manusia itu menjadi rasane urip. Karena untuk bisa berhasil menuju wasono itu, pertama itu nalare urip dulu. Nek nalare uripnya ya banyak yang sudah ning rasane itu yang belum gitu. Nalare urip, kemudian diuripke rasane. Nek wis urip rasane, mesti nanti batinnya itu akan urip gitu. Maka prosesnya seperti itu. Maka kita harus menjadi garam dan terang dunia, biarlah semakin banyak orang-orang itu yang nanti terselamatkan menghadapi pergantian zaman. Makanya ada juga di dalam Joko Joyoboyo itu kan mengatakan bahwa elaelo wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Nah, karena Jawa itu kan macam-macam ya, Mas. Ya, Jawa sing selamat itu yang apa? Yang Jawa sing ajaran benar. Jawa sing kan Jawa itu kan banyak sekali sing golek pesugihan, pelarisan, kasekten dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian Cina Londo kari sak judu, artinya luar paham Jawa itu mereka pun juga ada yang selamat. Tetapi sedikit. Ya, selamat itu siapa? Ya manusia-manusia yang benar, meskipun dia tidak paham tentang ajaran Jawa, tetapi dia rasane nalare urip, rasane urip. Jadi misalnya yang muslim yang cerdik, orang Kristen yang cerdik, orang Hindu-Buddha yang cerdik, orang kafir yang ateis tapi dia cerdik gimana? Bagaimana bisa selamat menghadapi pergantian itu? Mungkin itu, Mas. Oke. Di situ kan ada selanjutnya kata-kata tentang aku datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Berarti memang di situ ada sedikit mungkin agak warning ya. Ketika manusia itu masih tertidur dalam keterlenaan, lagi nyaman, dia kesadarannya masih belum ada. Jadi di situ maknanya memang secara kesadaran di situ, bukan hanya bukan secara keilmuan akademis dan lain sebagainya. Jadi di situ mungkin Pak Gun bisa memberikan ular-ular nasihat di ini sesi terakhir, bagaimana suatu mungkin versi keilmuan Jawa atau bahkan yang melewati jalur agama, sekiranya nanti kita tumbuh bersama-sama kesadaran kita menuju peradaban yang lebih baik, lebih maju lagi. Monggo, Pak Gun. Ya, betul, Mas. Jadi mengapa alam itu nanti akan bergejolak untuk menghakimi manusia atau seleksi alam untuk menseleksi manusia? Itu karena peradaban manusia itu sudah lupa terhadap kebenaran. Jadi tujuan hidup itu apa? Padahal harusnya tujuannya itu kan goleki sangkan paraning dumadi. Tetapi manusia sekarang itu sudah lupa itu. Padahal Pak Harto sendiri, Pak Presiden kedua Indonesia itu pada saat pidato kenegaraan tahun 93 itu dia menyebutkan goleki sangkan paraning dumadi itu. Nah, mestinya peradaban manusia untuk goleki sangkan paraning dumadi ini ditumbuhkan kesadarannya untuk manusia-manusia sekarang ini. Nah, untuk bisa menumbuhkan kesadaran manusia sekarang ini, ya kita menjadi garam dan terang dunia. Maka saya juga sangat berterima kasih dengan difasilitasi Mas Indra dan Mas Dodi, saya boleh bicara di Ngaji Rasa atau mungkin channel-channel yang lain ini, dengan harapan ini banyak dilihat, didengar oleh banyak orang, sehingga mereka akan bisa memanfaatkan garam dan terang dari saya ini
Ya, harapan saya mereka itu menyadari bahwa peradaban mereka yang hanya ego mikir kirogo, hanya mencari kebutuhan madya tetapi melupakan akan kebutuhan wasono, itu mereka akan sadar dan kemudian mengubah peradabannya untuk bisa tahu akan tugas dan tanggung jawab hidup ini. Itu makanya dengan ini saya sangat terima kasih, dan harapan saya itu orang-orang yang melihat video ini itu nanti akan bisa menyadari bahwa selama ini kita itu berada pada peradaban yang salah. Kita harus mengubah peradaban kita menjadi peradaban yang benar. Mosok manusia kalau kalah dengan ular, Mas. Ular itu pada waktu dia makan itu ya dia nggak pernah berhenti, dia makan terus gitu. Tetapi pada saatnya dia harus berusaha menjadi kepompong, dia tidak makan sama sekali, stop. Nah, demikian juga manusia itu kan juga harus menyontoh itu. Ada saatnya ya kita itu masih membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan madya. Tetapi pada saatnya nanti kita harus stop, Mas. Kita beralih kepada bagaimana kita bisa mencapai kepentingan wasono. Nah, itu harapan saya. Semoga dengan channel dari Mas Dodi ini nanti semakin banyak orang-orang itu yang tercerahkan sehingga mereka menyadari akan peradaban yang dijalankan saat ini itu ternyata kurang benar gitu. Amin. Oke, matur nuwun Pak Gun. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Rahayu, terima kasih.